mana aja berat, apalagi ketika ada corona. Dan mungkin bisa dibilang ibu itu benar-benar membutuhkan uluran tangan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi orang yang mau membantu kadang berpikir gini, aduh gimana ya, dia orang lain bukan keluarga sendiri gitu. Nah pertanyaannya gini Bib, gimana caranya nih biar kita bisa ikhlas menolong orang lain walaupun bukan keluarga tanpa memandang status atau jabatannya Bib? Kebanyakan sekarang ini malah terbalik. Kalau menolong keluarga itu tidak ikhlas, menolong orang lain ikhlas. Biasanya kalau sama teman kan royal, tapi kalau Royal. sama keluarga sih tidak royal. Nah, Iya. ini artinya begini, bagaimana caranya kita menolong orang itu dengan ikhlas, dengan teman keluarga sendiri atau bukan keluarga sendiri, bahkan dengan keluarga sendiri harus kita lihat dari tentunya kita pelajarin daripada nikmat dari Allah. Orang mengatakan, oh kalau melakukan sesuatu tuh jangan mengharapkan pahala atau mengharapkan lipatan ganda. Memang itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal salah satu contoh, kalau orang berbuat baik, saya tanya sama Mas Sony, Ya, pengen gak kira-kira punya rumah? pengen. Pengen kan, Pengen. biasanya Ustadz Maulana, pengen kan kalau sudah ada pengen nambah lagi Ustadz Syam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tawarkan rumah misalnya? Kan nanti akan dibangunkan rumah di syurga, Ya. kan begitu. Ya. Karena memang sifat manusia menginginkan sesuatu. Allah yang Subhanahu wa taala yang tawarkan melalui lisan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat ketika kita pengen ikhlas, bayangkan ganjaran pahala dari Allah, kecintaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Lihat misal salah satu contoh hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Orang yang membantu hajat orang muslim, orang yang membantu hajat daripada saudaranya yang seimam yakdi olam yakdi, artinya yakdi olam yukdo. Artinya dia sampai bisa tunaikan bantuan tersebut atau tidak dia bisa sampaikan. Yang penting dia sudah berusaha, dia pengen menolong tapi dia sudah berusaha menolong. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak beri kesempatan dia untuk menolong. Itu dengan sebab itu ganjarannya Allah Subhanahu wa taala sahalallahu lahu fid dunya wal akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan buat dia, dunianya dimudahkan oleh Allah, akhiratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengen membantu. Ada cerita daripada salaf seorang lewat di padang pasir. Lewat di padang pasir, dia lihat gafila. Apa sih gafila itu? Kafila itu. Kafilah. Yang tinggalnya di kemah-kemah di padang pasir itu. Dilihat oleh beliau ini orang dalam keadaan lapar. Mereka bukan orang kaya, miskin mereka. Hanya terbesit di hatinya tapi dengan ikhlas. Ya Allah, seandai kata kau jadikan kau jadikan padang pasir ini gandum. Padang pasir ini menjadi gandum. Niscaya semuanya akan aku sedekahkan sama kafilah-kafilah tersebut. Kemudian dia meninggal dunia. Ditanya ada orang yang berpikir bagaimana keadaanmu di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan aku pahala dengan pahala pasir semua dijadikan gandum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala sedekah tersebut. Masya Allah. Jadi kita Artinya, jangan pernah takut untuk menolong orang lain ya Bib ya. Apalagi dengan Ramadan ini Nabi mengatakan sedekah yang paling afdol di bulan Ramadan. Ayo Masya Allah. berlomba-lomba ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Masya Allah, terima kasih Habib Muhammad. Sama-sama. Tuh jamaah, kalau kita mau ditolong sama Allah maka kita harus menolong orang lain terlebih dahulu. Nah ini ada orang yang nolongin tapi dengan cara yang ekstrim. Ekstrim caranya. Gimana? Kayaknya Masya Allah Islam itu indah ya. Tambah Masya Allah punya tebakan-tebakan yang sangat hebat. Artinya. Iya. Justru Masya yang Allah. seperti ini kita, Aduh, apa nih? Mari kita Apalagi ambil hikmahnya gitu. ya. Iya. Nah penasaran kan, langsung aja kita lihat tayangannya ya jamaah.